Jadi tidak ada Tuhan yang membuat alam itu alam untuk memecahkan atau mematahkan alam buatan Tuhan lain. Jadi ketika membuat alam tidak untuk mematahkan buatan alam Tuhan lain, tapi di situ mereka mempunyai aturan, mempunyai etika, tidak hanya sekedar membuat alam. Mereka mempunyai hukum, mereka mempunyai hukum atau aturan atau etika untuk menghormati Tuhan lain. Ingat, ini baru kita ketahui, mereka mempunyai hukum atau aturan atau etika untuk menghormati Tuhan lain. Ini nggak bisa saya bayangkan ini. Akhirnya yang terjadi di alam semesta, di alam buatan Tuhan, saya nggak bisa membayangkan. Karena di situ ada hukum, aturan atau etika untuk menghormati Tuhan lain. Sehingga perpecahan di antara Tuhan, di antara Tuhan tidak beralasan karena alam. Tadi sempat saya nggak bisa membayangkan apa yang terjadi, ternyata akhirnya dijelaskan sehingga perpecahan di antara Tuhan tidak beralasan karena alam. Perpecahan Tuhan kebanyakan berasal dari ide yang tidak masuk akal atau ide yang belum tentu dapat diterima oleh akal dan logika Tuhan lainnya. Ternyata ada ide-ide Tuhan belum tentu bisa ditangkap oleh Tuhan yang lain. Wow, sesuatu yang sangat mengesankan, dan ini baru buat saya. Jangan-jangan alam ini juga karena ada Tuhan yang tidak sepakat dengan pembuatan alam. Sehingga ada Tuhan yang resek. Ada pembuatan alam yang tidak dipahami oleh Tuhan yang lain. Mungkin ada alam ilusi, alam imajinasi, alam apa aja yang di sana, alam logika, dan alam-alam yang lain. Mereka berselisih dan berbeda pendapat. Mereka diam dan mendengarkan. Setelah itu petunjuk akan datang kepada mereka. Bagi Tuhan, kalau untuk memahami Tuhan yang lain, harusnya yang dilakukan oleh Tuhan adalah diam dan mendengarkan. Jangan sesuatu yang tidak masuk akal di dirimu Tuhan, jangan melakukan pemberontakan. Yang kalian lakukan hanya diam dan mendengarkan, menunggu petunjuk. Ini artinya apa? Tuhan kadang-kadang sulit untuk memasukkan logika, punya logika temannya. Itu yang terjadi. Saya baru tahu juga, Tuhan ternyata tidak semuanya bisa memasukkan apa-apa atau ide atau pendapat dari Tuhan yang lain. Ini baru masuk di wacana saya. Wow. Makanya kadang-kadang Tuhan yang lewat dirimu kadang-kadang ya ada ide aneh-aneh. Ada Tuhan yang selalu berkata-kata tapi tidak sederhana. Ada Tuhan yang berkata-kata sangat rumit untuk dipahami. Ada Tuhan yang berkata-kata sangat sederhana untuk dipahami. Ada Tuhan berkata-kata yang mempunyai maksud banyak, sehingga kita sulit untuk memahaminya dengan baik. Makanya kata-kata Tuhan harus dikonfirmasikan kepada Tuhan. Al-Quran, kata-kata Tuhan harus dikonfirmasikan kepada Tuhan. Apa maksud dari bahasa Tuhan ini? Makanya ada satu ulama yang mengatakan bahwa
satu ayatnya Tuhan mempunyai makna lebih dari 60.000 makna. Ini artinya kata-kata Tuhan banyak yang maksudnya sangat banyak. Berita ini boleh jadi benar karena biar kita tidak menyalahkan Tuhan. Ya, siapa penafsir yang di dunia ini yang bisa menerjemahkan satu ayatnya Tuhan sebanyak 60.000 makna? Kalau penafsir ini belum pernah ketemu Tuhan dan menafsirkan sesuai dengan bidang pengetahuannya, mestinya kita juga harus hati-hati dengan penafsir yang seperti ini. Tapi cukup bahasa itu kamu cermati, kamu analisa. Karena ada satu konsep, saya juga saat ini masih sepakat dengan konsep ini. Dari Ali kalau nggak salah ya, undur makol wala tangdur mangkol. Perhatikan apa yang diucapkan, jangan memperhatikan siapa yang mengucapkan. Kalau kebenaran itu datangnya dari seorang pelacur, perhatikan omongannya, jangan lihat pelacurnya. Ya. Kalau keburukan dari seorang profesor atau seorang doktor, ya amati aja, perhatikan. Jangan gara-gara profesornya atau doktornya kamu katakan omongannya pasti benar. Belum tentu. Kadang-kadang profesor doktor itu tidak menggunakan hatinya, tapi menggunakan logikanya. Lebih baik seorang pelacur yang menggunakan hatinya untuk kita dengarkan ceritanya, ya. Dan kita jangan menafikan pendapat para dokter dan profesor, ya. Untuk kita perhatikan juga sebenarnya. Nggak peduli kalian dokter atau pelacur, ya, atau lulusan SD, nggak peduli. Asalkan kata-kata itu bisa kita cerna dengan baik dan membuat pola pikir kita menjadi pola pikir yang terbuka. Perhatikan semuanya. Jangan memperhatikan siapa yang mengucapkan. Praktek di lapangan, orang melupakan konsep ini. Orang NU pun ngerti tentang dalil ini, tapi prakteknya di luar dalil ini. Undur makol wala tangdur mangkol. Perhatikan apa yang diucapkan, jangan memperhatikan siapa yang mengucapkan. Kalau kebenaran itu datangnya dari melewati anak, perhatikan ucapan itu. Jangan dikatakan anak itu masih oyomu. Oh, sudah jelas-jelas sudah menjadi manusia kok kamu katakan oyo. Nggak masuk akal di saya. Anak itu bukan oyomu. Anak itu keluar lewat oyomu, lewat jalan oyomu, tapi bukan oyo anakmu itu mempunyai air di sumber yang lain. Kalau kita mau mempelajari ilmu biologi, ya, ilmu biologi tanggung itu, ayo wes. Kalau gak cocok, kita sebaiknya adalah diam dan mendengarkan. Jangan langsung dibantah sehingga kamu sulit untuk mendapatkan pencerahan. Do you understand? Lembaran selanjutnya, alam-alam buatan Tuhan. Nanti kita baru tahu apakah alam-alam buatan Tuhan jangan-jangan bumi, apa planet yang lain, atau alam yang sudah dikenal oleh manusia, kan alam imajinasi, alam manusia, alam jin. Itu konseptornya beda-beda lagi, ya. Kalau lihat dari awal kan tadi ada Tuhan yang meminta Tuhan yang lain untuk membuat alam. Ada Tuhan terpaksa membuat alam untuk membuat alam itu seimbang. Nah, ini ada judul
Alam-alam buatan Tuhan. Alam-alam buatan Tuhan. Selamat Tuhan bahwa alam semesta telah jadi. Bayangan saya, alam semesta sudah jadi itu yang dasar aja. Kling. Nah, itu buatan Tuhan siapa? Itu kreasi saya. Itu kreasi saya. Menjadi keseimbangan yang utuh. Nah, waktu itu disaksikan oleh para Tuhan ketika launching ciptaan, launching istilahnya. Iya, launching ciptaan. Dibuka lembar itu. Jeret. Wow, ada Tuhan yang kagum. Saya nggak ngira menciptakan seperti itu. Jadinya, wih, indah. Itu bayangan saya ketika ada bahasa ini. Selamat Tuhan bahwa alam semesta telah jadi. Waktu alam semesta telah jadi itu apakah sudah berikut penghuninya? Saya juga nggak tahu. Namun saat ini belum jadi benar. Kekuatan alam tersebut sebaiknya memang bisa tampil. Energi alam yang dapat dirasakan oleh alam. Jadi energi alam yang dapat dirasakan oleh alam. Itu dikatakan alam sudah proses jadi. Nah, misalkan ada langit merasakan energi teman yang lain, itu baru bisa dirinya lengkap. Jupiter, Uranus, Neptunus, ya Pluto, Mars itu bisa merasakan energi alam. Nah, itu tandanya alam sudah proses jadi. Belum jadi sungguhan. Namun apabila alam dapat dijadikan tempat nyaman untuk Tuhan, ini yang digarisbawahi. Namun, apabila alam dapat dijadikan tempat nyaman untuk Tuhan, serta Tuhan memberikan kenyamanan untuk alam, mungkin kami bisa mengatakan bahwa alam menuju berhasil. Jadi ciptaan Tuhan bagaimana bisa diolah, Tuhan mudah masuk di dalamnya. Tuhan bisa bisa dirasakan alam untuk memperbaiki dirinya. Berarti dulu ada banyak yang protes, ya, dewan-dewan dunia itu agar Tuhan segera bertindak. Kalau Tuhan tidak segera bertindak, itu enggak apa jadinya. Nah, ini yang terjadi. Alam itu apakah bisa menerima kehadiran Tuhan? Nah, itu loh. Namun apabila alam dapat dijadikan tempat nyaman untuk Tuhan, serta Tuhan memberikan kenyamanan untuk alam, mungkin kami bisa mengatakan bahwa alam menuju berhasil. Pada zaman Nabi Musa, Tuhan bisa turun, tapi di tempat yang tinggi. Zaman Nabi Muhammad harus berimigrasi ke Tuhan. Apa istilahnya imigrasi ya? Harus ke sana. Bukan di dunia ciptaan, tapi di dunia Tuhan. Saya baca selanjutnya. Ketika berhasil itu berarti apa? Tuhan memberikan kenyamanan untuk alam, atau Tuhan itu nyaman di alam itu ya, itu menuju berhasil. Ketika berhasil, maka yang terjadi adalah kami menjadi saksi. Sekarang konsep ini sudah turun mulai dunia diciptakan, atau konsep ini hanya bersemayam di raga yang akan diturunkan di akhir zaman.
Ini konsep ini baru turun. Apakah Tuhan nanti nyaman di dunia ciptaan? Atau Tuhan memberikan kenyamanan pada alam? Makanya di sini ada tulisan ketika berhasil, maka yang terjadi adalah kami menjadi saksi. Kami siapa ini? Konsep Tuhan. Keterangan sah dari kami tentu akan kami tunjukkan. Jadi sah dan tidaknya ternyata ada pada konsep Tuhan. Oh sudah, kalian sudah nyaman di alam dan alam sudah merasakan nyaman dengan keberadaan kalian. Ada keterangan sah dari konsep Tuhan. Terjadilah sebuah proses konsep Tuhan menjadi utuh kekuatannya. Jadi konsep Tuhan yang ada di raga itu sudah bekerja secara utuh, saling menopang, ya, saling bekerja menuju sebuah kesempurnaan. Jadi apa yang kesalahan-kesalahan Tuhan masa lalu sekarang sudah diperbaiki di akhir zaman itu. Akhirnya inaugurasi akhir zaman akan berjalan sebagaimana mestinya. Itu kalau konsep-konsep Tuhan semuanya sudah bekerja di alam. Tahukah kalian apa yang terjadi apabila kekuatan konsep Tuhan menjadi utuh? Ya, hanya kami yang tahu apa yang akan terjadi. Kami tidak akan memberitahu. Biar hal ini terjadi mengalir sampai itu benar-benar terjadi. Kapankah hal itu akan terwujud? Kapankah hal itu akan terwujud? Jawaban dengan kegembiraan. Jawaban dengan kegembiraan. Berarti kalau semuanya gembira, ya bisa aja itu terwujud. Kegembiraan tanda kutip. Tuhan membuat alam. Salah satu jenis alam yang mereka buat adalah alam manusia. Tuhan membuat alam. Salah satu jenis alam yang mereka buat, mereka siapa? Tuhan adalah alam manusia. Alam manusia adalah salah satu alam yang dibuat tanpa ada rencana atau keinginan sebelumnya. Berarti alam manusia ini dibuat tanpa ada rencana atau keinginan sebelumnya. Itu membuat alam kok gak ada rencana. Akhirnya kan ya gampang morat-marit alam manusia ini ya. Kalau sudah direncanakan kan enak. Yang dikhawatirkan terlanjur membuat alam manusia, sistemnya sudah nggak teratur. Karena tanpa rencana, tanpa desain yang bagus, ketika membuat alam manusia, maka ini akan membingungkan bagi Tuhan yang lain. Kalau ada rencana dan sudah di-share ke Tuhan, bagaimana ini bisa diteruskan atau tidak kan enak. Berarti tanpa rencana alam ini. Atau memang kalau tidak direncanakan, harapannya alam manusia itu terus berkembang tidak stagnan. Wes nanti diperbaiki sambil berjalan. Alam manusia adalah salah satu alam yang dibuat tanpa ada rencana atau keinginan sebelumnya. Ini adalah salah satu alam yang diperintahkan untuk dibuat
karena ada perintah, ya, tapi tidak direncanakan. Karena terdapat rancangan khusus terhadap kelangsungan Tuhan. Untuk itu, alam manusia harus dibuat untuk menyelamatkan dan mengkoordinasi Tuhan. Oke, saya ulangi lagi. Karena terdapat rancangan khusus terhadap kelangsungan Tuhan, untuk itu alam manusia harus dibuat untuk menyelamatkan dan mengkoordinasi Tuhan. Jadi alam manusia ini ada rancangan khusus terhadap kelangsungan Tuhan. Karena selama ini tidak ada ciptaan yang bisa membuat Tuhan bekerja di ciptaan. Makanya ketika menciptakan alam ini memang ada rancangan khusus terhadap kelangsungan Tuhan. Itu aja. Untuk itu alam manusia harus dibuat untuk menyelamatkan dan mengkoordinasi Tuhan. Banyak hal atau keterangan tentang alam manusia akan dijelaskan pada bab-bab berikutnya. Seperti alam lainnya, yakni alam yang tercipta lebih awal sebelum alam manusia, yaitu alam unsur alam. Unsur-unsur alam dibuat sebagai bentuk kreasi Tuhan atau hiasan Tuhan yang ingin diwujudkan atau dibuat alam. Unsur-unsur alam yang diciptakan sebenarnya hendak digunakan untuk wilayah singgah Tuhan atau tempat pengasah otak dalam kurung kemampuan Tuhan. Saya ulangi lagi, ini kok asik. Unsur-unsur alam dibuat sebagai bentuk kreasi Tuhan atau hiasan Tuhan yang ingin diwujudkan dalam kurung dibuat alam. Unsur-unsur alam yang diciptakan sebenarnya hendak digunakan untuk wilayah singgah Tuhan atau tempat pengasah otak dalam kurung kemampuan tutup kurung Tuhan. Di antara beberapa Tuhan yang mengembangkan dirinya, setiap progres atau perkembangan diri akan diawali keluarnya jenis-jenis unsur alam, walaupun hanya sebutir saja. Sehingga mereka berkeyakinan bahwa dengan unsur alam adalah sebagai simbol pengasahan akal atau logika berpikir para Tuhan. Jadi unsur-unsur alam ini ternyata itu termasuk kreasi Tuhan. Ya, dengan unsur alam ini harapannya ketika dia masuk ke manusia, unsur-unsur alam yang menyelimuti ini sudah membuat Tuhan itu nyaman. Ya, unsur-unsur itu harapannya seperti itu. Nah, ketika nyaman, ketika Tuhan masuk di manusia, maka harapannya nyaman juga. Bahkan di perhitungan Tuhan, kepingin Tuhan berdiri di atas kaki sendiri, tidak masuk ke ciptaan. Saat ini kalau membuat manusia dalam rangka untuk tempat Tuhan bekerja, ternyata Tuhan sulit berdiri di atas kaki sendiri ketika di dunia ciptaan. Ya, itu ketika Tuhan menemui Nabi Musa, dia nggak berdiri, ngawang. Ya, ngawang berupa api. Itu di tempat yang tinggi lagi. Gak berani di tempat yang agak rendah karena banyak
unsur-unsur alamnya itu yang sudah rusak, yang membuat Tuhan nggak bisa ke area bawah. Belum ada ceritanya Tuhan turun melaku nang pasar. Ya, sing enek kan siwa. Iya. Ya. Iya, siwa dewa. Kalau siwa di sini kan sebagai jalil. Sebagai jalil. Nah, itu nggak punya aturan. Itu aja turun ke bumi nggak punya aturan. Ada orang yang bawa buah main celemot. Nah, kok tuh enak. Merasa dirinya Tuhan, nggak pakai aturan manusia. Ya apa yang terjadi? Tilokno maling Tuhan. Maling bersak pasar. Konon ceritanya begitu, saya cuma lihatnya di TV.